Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, Ibu dosen Novasaha Fasadina yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat diberikan nikmat dan sehat sampai hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Fenita Ayuning Lestari, NIM 200964203. Saya mahasiswi di jurusan Ahwalus Syakhsiyah. Saya salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama, pengertian pendekatan dalam studi Islam. Pengertian pendekatan studi Islam, pendekatan adalah suatu cara kerja untuk memudahkan pendidik atau warga belajar agar peserta didik atau warga belajar ingin belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Pendekatan studi Islam adalah suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh, agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Selanjutnya, pendekatan normatif dalam studi Islam. Pendekatan normatif adalah peraturan yang mengatur tentang buruknya perbuatan berdasarkan norma yang berlaku. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa menurut Lubis tahun 2011. Pendekatan normatif adalah sebuah pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma adalah ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya adalah pendekatan integratif dalam studi Islam. Islam selain sebagai agama juga adalah sebagai objek kajian ilmu, sehingga di dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal ilmu-ilmu keislaman. Ilmu-ilmu keislaman tersebut ada yang terkait langsung dengan pelaksanaan ajaran Islam sebagai agama yang termuat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang berhubungan dengan alam semesta. Variasi ilmu-ilmu keislaman tersebut menghasilkan konsekuensi logis, yaitu lahirnya berbagai metode dan pendekatan dalam mengkaji Islam. Selanjutnya, pendekatan psikologis dalam studi Islam. Psikologis atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Penelitian agama dalam pendekatan ini mengkaji kepada peristiwa dan pengalaman kejiwaan individu yang bersangkutan dengan rasa keagamaannya. Pendekatan filosofis dalam studi Islam. Agama yang kebenarannya dari Tuhan hanya diterima secara mutlak. Mempertanyakan kebenaran agama bisa dianggap sebagai penyelewengan seseorang terhadap agama yang dianutnya, karena bisa dianggap ragu terhadap keyakinan agama apabila kebenaran agama itu dianggap tidak sesuai akal akibat. Selanjutnya, keimanan bisa goyah.
Inilah yang dikhawatirkan para agamawan. Itulah sebabnya filsafat ditolak, karena salah satu watak filsafat selalu mempertanyakan eksistensi Tuhan. Hal ini dianggap membahayakan keimanan seseorang karena bagaimanapun para teolog berasumsi akal manusia tidak akan mampu memikirkan zat Tuhan. Pendekatan antropologis dalam studi Islam. Maksud dari pendekatan ini adalah memahami agama. Pendekatan ini melihat dari keseharian yang dilakukan, kebiasaan agamanya yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Pendekatan antropologis sangat diperlukan dalam memahami agama. Antropologis juga lebih cenderung mirip dengan pendekatan sosiologis, namun dalam praktik kebiasaannya. Antropologis lebih fokus pada aspek kebudayaan yang primitif. Dan dengan kata lain, cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah juga digunakan untuk memahami agama. Yang terakhir, pendekatan historis dalam studi Islam. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab syajarah yang artinya pohon. Istilah berkaitan dengan kenyataan bahwa sejarah menyangkut tentang syajarot atau al-nasab, pohon-pohon genealogis yang dalam masa disebut keluarga, family history. Atau kata kerja sejarah juga punya arti to happen, to occur, dan to develop. Dalam berkembangnya sejarah dipahami mempunyai makna yang sama dengan tarik atau Arab, histori Yunani, histori Jerman, yang secara sederhana berarti kejadian-kejadian menyangkut manusia pada masa silam. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.